Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman 1. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sefa Nadif Gazawar. Nama saya Raihan Maulana Fadli. Nama saya Ginda Azahra. Nama saya Fauzan Rusmina. Di sini kami akan mempresentasikan 5 bab materi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada analisa kebutuhan pengguna, dan yang keempat ada implementasi, dan bab terakhir, bab 5, ada tentang kesimpulan dan saran. Bab 1 ada tentang pendahuluan. Yang pertama-tama ada latar belakang. Latar belakang ini sendiri tentang Ramupala, yaitu merupakan usaha di bidang jasa yang memberikan layanan sewa, berbagai perlengkapan alat kemah, dan dari segi harga yang relatif murah dan lokasi toko pun yang sangat strategis. Ramupala ini juga mempunyai cukup banyak peminat atau pengunjung untuk menyewa alat camping. Meskipun begitu, produktivitas kerja pada Ramupala menjadi terhambat karena belum adanya sistem informasi dalam memasarkan penyewaan peralatan kemah ini, yang semua kinerjanya masih dilakukan dengan secara sederhana. Proses bisnis pada Ramupala ini juga khususnya dalam hal pencatatan data seperti data konsumen, data alat kemah, data penyewaan, data pengembalian, serta data transaksi penyewaan alat camping masih belum terkomputerisasi dengan baik. Data ini yang belum terkomputerisasi dan tidak terintegrasi ini menyebabkan sulitnya dalam pembuatan laporan dan pengecekan mengenai informasi yang berkaitan dengan transaksi, penyewaan alat, dan juga data rentan rusak dan hilang. Selain itu, penyewaan alat kemah ini juga di Ramupala masih melalui WhatsApp dan Instagram, di mana konsumen atau yang ingin meminjam alat kemah harus berkomunikasi dengan penyewa untuk melakukan transaksi seperti mengisi formulir perjanjian sewa, melengkapi persyaratan untuk penyewaan alat kemah. Dan dari berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan sistem informasi yang mampu mengatasi permasalahan pada Ramupala ini. Maka dari itu dibutuhkan sebuah penyewaan atau aplikasi penyewaan alat camping pada Ramupala. Dan yang kedua ada tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini mencakup analisis sistem. Informasi penyewaan alat camping ini pun yang sedang berjalan perancangan sistem informasi berbasis aplikasi, berbasis pengujian dan implementasi sistem. Informasi penyewaan alat camping pada Ramupala ini pun ada identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain: yang pertama, bagaimana analisis sistem informasi penyewaan alat camping yang sedang berjalan pada Ramupala. Yang kedua, bagaimana cara merancang sistem informasi penyewaan alat camping berbasis aplikasi pada Ramupala. Yang ketiga, bagaimana pengujian sistem informasi penyewaan alat camping pada Ramupala. Yang keempat, bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi penyewaan alat camping pada Ramupala ini. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pun mencakup pemahaman proses penyewaan di Ramupala, perancangan sistem informasi berbasis aplikasi, berbasis pengujian dan implementasi sistem informasi penyewaan alat camping pada Ramupala ini, mendapatkan beberapa hasil penelitian yang bertujuan untuk yang pertama, mengetahui proses penyewaan yang berjalan pada Ramupala, membuat perancangan sistem informasi penyewaan alat camping berbasis aplikasi pada Ramupala, untuk melakukan pengujian sistem informasi penyewaan alat camping berbasis aplikasi pada Ramupala, untuk mengimplementasikan sistem informasi penyewaan alat camping berbasis aplikasi pada Ramupala. Dan yang keempat, ada tentang manfaat penelitian.
Manfaat penelitian ini meliputi peningkatan wawasan dan kemampuan berpikir bagi sang penulis. Potensi perusahaan mendapatkan gagasan baru untuk mengembangkan sistem yang lebih praktis serta memberikan masukan bagi penelitian lain, terutama bagi mahasiswa. Adapun beberapa kegunaan penelitian ini, yaitu antara lain yang pertama, bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kemampuan berpikir dalam menerapkan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya. Dan adapun bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru mengenai sistem yang berjalan untuk dikembangkan menjadi lebih praktis dan sederhana. Dan adapun bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian lain yang berkaitan khususnya untuk mahasiswa. Dan adapun tentang ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup sistem informasi penyewaan alat camping pada Ramu Pala, dengan fokus pada proses penyewaan yang terdiri dari pendaftaran, pemesanan, pembatalan, dan pembayaran. Proses pengembalian pun terdapat dalam denda, keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan barang, serta pembuatan berbagai jenis laporan seperti laporan penyewaan, laporan pengembalian, belum dikembalikan, denda, dan rusak. Sistem ini juga berfokus membahas tentang sistem informasi penyewaan alat camping pada Ramu Pala yang meliputi proses penyewaan. Konsumen yang ingin menyewa harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, dan konsumen harus melakukan pemesanan 2 hari sebelum penyewaan. Jika melakukan pembatalan setelah uang muka 30%, maka uang muka tersebut akan dianggap hangus. Dan adapun batas pembayaran 1 kali 24 jam, jika tidak melakukan pembayaran maka akan dianggap batal. Adapun proses pengembalian untuk setiap keterlambatan penyewaan akan dikenakan denda sewa barang. Ini dihitung dari selisih tanggal jatuh tempo sewa ke tanggal keterlambatan pengembalian. Kehilangan atau kerusakan barang akan dikenakan denda sesuai dengan harga beli barang. Proses pembuatan laporan yaitu terdapat dari laporan penyewaan, laporan pengembalian, laporan belum dikembalikan, laporan denda, dan laporan keterangan rusak. Dan bab selanjutnya tentang bab 2 landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raihan. Bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian dari algoritma. Algoritma adalah metode atau langkah-langkah yang dirancang secara teratur dan beraturan untuk memecahkan sebuah masalah atau menyelesaikan masalah melalui interaksi atau tindakan. Algoritma dapat digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan sebuah masalah komputer, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang memerlukan serangkaian proses atau langkah proses. Untuk lebih memahami apa itu algoritma, kita pelajari atau artinya dari beberapa sumber. Jadi fungsi algoritma tuh ada membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk
melacak setiap kesalahan yang muncul dan memungkinkan pemrograman untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulangnya dari awal. Selanjutnya ada pengertian pseudocode. Pseudocode adalah istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata pseudo yang punya arti semu dan kata kode yang berarti kode. Dengan begitu, pseudocode adalah kode semu yang dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana. Bila dibandingkan dengan sistem bahasa pemrograman, pseudocode yang digunakan pada penulisan algoritma dapat berupa sembarangan bahasa, namun tetap terstruktur. Tujuannya adalah agar lebih mudah dibaca dan dipahami pembaca awam. Dengan pseudocode, kamu bisa menuliskan algoritma dalam bahasa manusia. Jadi, fungsi dari pseudocode adalah menjadi alat dokumentasi, mempermudah proses penerjemahan menjadi suatu bahasa pemrograman, dapat digunakan untuk proses menemukan ide tanpa harus melakukan implementasi, dan lebih mudah mengembangkan aplikasi yang sedang dibuat. Selanjutnya ada pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan sangat penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan atau proses dari sebuah program akan lebih jelas, singkat, dan mengurangi kemungkinan untuk sudah penafsiran. Jadi fungsi utama dari flowchart itu adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyelesaikan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jadi di bawah ini ada contoh-contoh simbol dari flowchart. Selanjutnya ada pengertian dari sebuah NetBeans. NetBeans adalah sebuah lingkungan pengembangan, sebuah kakas untuk pemrograman, menulis, mengkomplikasi, mencari kesalahan, dan menyebarkan program. NetBeans IDE ditulis dalam bentuk pemrograman Java, namun dapat mendukung bahasa pemrograman lain. NetBeans IDE adalah sebuah produk bebas dengan tanpa batasan. Bagaimana digunakan NetBeans IDE mendukung suatu pengembangan semua tipe aplikasi Java dan aplikasi mobile. Fitur lainnya adalah sistem proyek berbasis kontrol versi dan environment. Jadi selanjutnya, apa itu Java? Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web.
Bahasa ini telah menjadi pilihan populer di antara developer selama lebih dari 2 dekade. Dengan jutaan aplikasi Java yang digunakan saat ini, Java merupakan bahasa multiplatform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada sebuah jaringan yang dapat digunakan sebagai platform. Di dalamnya, Java merupakan bahasa pemrograman yang cepat, aman, dan untuk mengodekan segala sesuatu, mulai dari aplikasi seluler, dari perangkat lunak, sehingga aplikasi big dan teknologi sisi server. Selanjutnya ada pengertian dari if-else. Dalam ilmu komputer, pernyataan percabangan, ekspresi percabangan, dan konstruksi percabangan adalah fitur dari bebas pemrograman yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda, tergantung pada apakah kondisi boleh yang ditentukan pemrograman pengevaluasi benar atau salah. Terlepas dari kasus, prediksi cabang ini selalu dicapai dengan secara efektif mengubah aliran kontrol berdasarkan beberapa suatu kondisi tertentu. Selanjutnya ada looping. Di sini ada while loop. Ini digunakan untuk mengeksekusi kode program berulang-ulang selama kondisi yang ditentukan tersebut benar. Loop ini akan dievaluasi atau diperiksa sebelum akhirnya diproses dari badan loop. Ini hanya dieksekusi apabila kondisinya benar dan hanya badan dari sebuah loop yang dieksekusi saja. Kedua ada do while loop. Do while loop merupakan algoritma looping yang mirip dengan while loop dan memiliki perbedaan pada jarak eksekusinya. Jenis loop ini masuk ke kategori loop control app. Hal ini berarti bahwa do while loop akan mengeksekusi pernyataan minimal satu kali, bahkan apabila kondisi salah akan dilakukan pengujian kondisi. Yang ketiga ada for loop. Struktur pengulangan pada for loop ini akan mengulang eksekusi beberapa barisan kode di dalam berdasarkan dengan perubahan isi dari sebuah variabel. Apabila isi variabel tersebut sudah sampai pada titik akhir, maka pengulangan juga akan berhenti. Jadi kesimpulan dari wawancara yang dapat kita ambil adalah kita jadi mengetahui tentang bagaimana sistem penyewaan alat camp. Di dalam sewa ini kita dapat menyewa sebuah alat untuk camping atau mendaki gunung. Kita juga dapat menyewa jasa untuk membantu kita ketika ingin melakukan camping. Jadi di bawah ini kita ada sedikit dokumentasi dari wawancara. Yang kita wawancarai bernama Muri Inu Ansori, jabatannya marketing dan dokumentasi. Alamatnya di Jalan Kiai Haji Ali Nahwawi, RW 1 RT 3 Desa Pengauhan Pacet. Selanjutnya bab 3 akan dibacakan oleh rekan kita yang bernama Faujan.
Selanjutnya adalah bab 3, analisis kebutuhan pengguna. Program sederhana yang akan penulis rancang mempunyai beberapa fungsi, yaitu barang-barang yang akan disewakan, harga barang per hari, menampilkan nama penyewa, menampilkan tanggal sewa, menampilkan tanggal pengembalian, menampilkan denda terlambat pengembalian, menampilkan rekomendasi alat-alat yang cocok untuk mendaki gunung. Lalu algoritma. Yang pertama, kita akan diminta untuk menginput data pelanggan seperti nama, nomor telepon, alamat, dan nomor KTP. Lalu akan memunculkan pilihan A. Memilih alat sendiri, B. Rekomendasi dari kami, C. Pengembalian, dan D. Keluar. Jika kita memilih A, maka menampilkan barang-barang, lalu kita diminta untuk menginputkan kode barang dan lama sewa. Jika kita menginput B, maka menampilkan rekomendasi barang serta gunung, dan kita diminta untuk menginputkan kode gunung untuk menyewa barang-barang rekomendasi serta menginputkan lama sewa. Jika menginputkan C, maka barang yang kita pilih akan tampil dan kita diminta untuk menginputkan tanggal pengembalian. Jika tanggal pengembalian lebih dari tanggal sewa, maka akan terkena denda 10.000. Jika menginputkan D, maka akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya adalah flowchart dan pseudocode. Yang pertama, mulai. Lalu input nama, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP. Lalu akan muncul output data penyewa. Lalu print nama, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP. Lalu akan muncul print menu pilihan, yaitu pilih barang, rekomendasi, pengembalian, dan keluar. Jika kita menginput selain dari 4 nomor tersebut, maka akan muncul keterangan pilihan tidak valid. Jika kita memilih option 1, maka akan muncul tampilan daftar barang, lalu kita akan disuruh untuk memilih barang tersebut. Setelah selesai, lalu akan memunculkan input lama sewa, print harga. Jika total sewa melebihi 150.000, maka akan mendapatkan diskon. Setelah itu akan memunculkan input jumlah uang. Jika kembalian, maka uang akan dikurangi harga sewa. Lalu akan muncul menu pilihan, tutup aplikasi, dan lanjut memilih. Jika menginputkan 1, maka akan selesai. Jika menginputkan 2, maka akan muncul kembali menu pilihan. Jika input 2 print rekomendasi gunung, maka akan muncul beberapa rekomendasi gunung. Yang pertama yaitu Gunung Salak, yang kedua Gunung Prau, yang ketiga adalah Gunung Putri. Jika input 1, maka akan muncul rekomendasi Gunung Salak. Lalu jika input 2, maka akan muncul rekomendasi Gunung Prau. Jika input 3, maka akan muncul rekomendasi Gunung Putri. Setelah selesai menginput salah satu dari gunung tersebut, maka akan muncul menu pilihan, yaitu 1 pembayaran dan 2 kembali memilih gunung. Jika ingin memilih gunung kembali, input nomor 2. Jika selesai, maka input nomor 1. Lalu input menu 3, daftar pengembalian. Jika telat mengembalikan, maka akan didenda 10.000, lalu akan muncul tampilan uang. Setelah itu akan muncul pilihan kembali ke menu utama dan selesai. Memilih nomor 1, maka akan kembali ke menu utama lagi, dan jika nomor 2, maka akan selesai. Lalu selanjutnya adalah mockup. Yang pertama, menginputkan nama, nomor telepon, alamat, dan nomor KTP.
Lalu akan muncul pilihan opsi: 1. Memilih alat sendiri, 2. Rekomendasi dari kami, 3. Pengembalian, dan 4. Keluar. Jika memilih alat sendiri, maka akan muncul tampilan barang-barang yang tersedia. Setelah memilih barang-barang yang tersedia, akan muncul masukkan kode barang yang ingin disewa, masukkan jumlah barang yang ingin disewa, masukkan lama sewa, tanggal pengembalian, dan inputkan uang. Jika menginputkan rekomendasi gunung, maka akan muncul beberapa rekomendasi gunung, yaitu Gunung Salak, Gunung Prau, dan Gunung Putri. Jika menginputkan salah satu dari gunung, maka akan muncul rekomendasi alat-alat yang tersedia untuk mendaki gunung tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 4 tentang implementasi program codingan yang bertema sewa alat camp. Baik, yang pertama muncul dalam program aplikasi sewa alat camp yaitu selamat datang di aplikasi sewa alat camp, dan kita diminta untuk menginputkan nama. Di sini jika kita lihat di flowchartnya, yang pertama masukkan nama, nomor telepon, nomor KTP, memperbesar. Nah, di sini juga masukkan nama, nanti nomor telepon, nomor KTP, dan alamat. Jika kita menginputkannya dengan angka, maka akan tampil input nama tidak valid, mohon masukkan hanya huruf D. Jadi, masukkan nama ini tidak boleh dengan angka, harus dengan huruf. Nah, di sini masukkan nomor telepon, di sini juga sama, masukkan nomor telepon tidak boleh dengan huruf dan harus dengan angka. Coba dengan huruf. Nomor telepon tidak valid, mohon masukkan hanya angka. Kita coba 1. Di sini untuk untuk alamat bisa dengan huruf, bisa dengan angka. Coba S1. Nah, lalu lanjut ke masukkan nomor KTP. Di sini masukkan nomor KTP sama dengan masukkan nomor telepon. Tidak boleh dengan huruf, harus dengan angka. Kita coba masukkan nomor KTP. Input nomor KTP tidak valid, mohon masukkan hanya angka. Masukkan nomor KTP kembali 1. Nah, di sini data yang Anda masukkan. Nah, di sini setelah menginputkan data-data, maka akan tampil data yang Anda masukkan, nama S, nomor telepon 1, alamat S1, nomor KTP 1. Kita coba lihat di flowchartnya, menampung data, yaitu sama dengan ini ya, outputnya, dan opsi pilihan, dan akan lalu tampil opsi pilihan 1, memasukkan alat sendiri, 2 mendapatkan rekomendasi, 3 pengembalian, dan 4 keluar. Kita coba jika menginputkannya dengan S, input opsi tidak valid, mohon masukkan hanya angka. Nah, di sini juga sama, setelah menampung data ada opsi pilih barang, rekomendasi, pengembalian, dan keluar. Kita coba masukkan input 1, yaitu masukkan alat sendiri. Di sini akan teroutput barang-barang yang tersedia. Dan juga option 1, daftar barang.
barang-barang yang tersedia yaitu karir, tenda, daypack, dan lain-lain. Dan ada harga perharinya itu berapa di sini. Karir 15.000, tenda 35.000, daypack 10.000, dan seterusnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode barang yang ingin disewa dan ketuk 0 untuk selesai. Ketik 0 untuk selesai. Kita coba memasukkannya dengan huruf, kan di sini kode barangnya itu 1 2 3. Coba dengan huruf. Input kode barang yang ingin disewa tidak valid. Mohon masukkan hanya angka. Kita coba menyewa tenda. Di sini tenda kode barangnya 2. Coba 2. Nah, kita disuruh untuk memasukkan jumlah barang yang ingin disewa. Nah, kan kita di sini menyewa tenda, nomor 2 itu tenda. Kita disuruh untuk masukkan jumlah barang. Kita coba 1 aja jumlah barangnya. Masukkan kode barang untuk 0 untuk selesai. Kita coba kompor 4. Nah, di sini kan kita belum mencoba errornya. Kita coba S ya. Kan jumlah barang itu harusnya dengan angka. Kita coba dengan huruf. Nah, di sini input jumlah barang tidak valid. Mohon masukkan hanya angka. Kita coba 1 aja, saya butuh 1 kompor, Mas. Nah, kita diminta lagi untuk memasukkan kode barang yang ingin disewa. Ketik 0 untuk selesai. Kita ketik 0, maka akan lanjut ke opsi durasi sewa. Masukkan harinya. Misalnya 1 hari. Nah, di sini saya memasukkan tanggalnya itu sesuai dengan tanggal hari ini, yaitu hari ini tanggal 5 bulan 2 2024. Di sini sama 2024 bulan 2 tanggal 5. Nah, saya akan menginputkannya 1 hari, maka tampil di sini tanggal 6. Nah, 1 hari setelah tanggal 5 yaitu tanggal 6, dan akan tampil biaya sewa. Ini total biayanya 50.000. Saya masukkan uang kurang, coba ya, 40.000. Maka akan tampil uang tidak cukup. Masukkan uang lebih atau batal transaksi. Masukkan jumlah uang atau ketik 0 untuk batal. Sini saya coba masukkan uang pas dulu. Maka akan muncul kembalian 0. Jika uang lebih, maka uangnya akan dikembalikan di opsi kembalian ini. Dan ada terima kasih telah menyewa alat camping, dan akan tampil pilihan selanjutnya yaitu 1 selesai, 2 lanjut, masukkan barang yang ingin disewa. Di sini oh iya, kita coba lihat flowchartnya dulu. Dari sini berarti selesai sesudah daftar barang, kita diminta untuk memasukkan barang yang ingin disewa. Nah, di sini masukkan kode barang yang ingin disewa S2 ya. Dan masukkan durasinya
Di sini akan menyimpan data untuk pengembalian nanti. Terus masukkan lama sewa, di sini masukkan lama sewa, durasi, terus proses pembayaran. Jika sewa lebih dari 150, diskon 10%. Kita di sini 50.000, tidak lebih dari 150. Berarti output biaya keseluruhannya sama saja, nggak ada diskon. Jika uang lebih, tampilkan kembalian. Jika uang pas atau cukup, tutup aplikasi. Jika uang pas atau cukup, maka akan tampil pilihan 1 tutup aplikasi, 2 lanjut memilih. Nah, di sini opsi pilihannya selesai atau lanjut. Kita coba lanjut dulu, maka akan tampil. Nah, di sini set garisnya ini, maka akan tampil ke opsi pilihan lagi yang ini. Nah, opsi pilihan lagi yang atas. Kita coba 2. Jika menginputkannya 2, maka akan tampil rekomendasi gunung. Nah, di sini aplikasi ini merekomendasikan 3 gunung, yaitu Gunung Putri, Gunung Prau, dan Gunung Salak. Dan di sini sudah ada barang-barang per harinya berapa. Ini kita coba lihat. Jika memilih option 2, nah ada Gunung Salak, Gunung Prau, Gunung Putri, dan kita diminta input barang. Kita diminta di sini masukkan barang. Coba 1. Masukkan durasi sewa. Di sini coba 1. Maka akan tampil tanggal yang tadi ya. Maka akan tampil tanggal peminjam dan tanggal pengembalian. Nah, tanggal peminjam ini sama dengan tanggal yang ini. Tanggal sekarang maksudnya. Tanggal 5 bulan 2 2024. Nah, saya menginputkannya 1 hari, maka di sini akan tampil tanggal 6. 1 hari setelah tanggal 5. Total biaya sewa 142.000. Nah, di sini sama, jika uang kurang maka akan tampil uang tidak cukup. Masukkan uang lebih atau batal transaksi, ketik 0. Kita coba masukkan uang lebih 150. Maka akan tampil kembalian 8.142. Ini 150 kurang 142. Kembaliannya 8.000. Terima kasih telah menyewa alat camping. Dan di sini akan tampil lagi pilihan selanjutnya, selesai, lanjut. Coba lanjut. Kita coba menu pengembalian, yaitu menu 3. Di sini menu 3, output daftar alat yang dikembalikan dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kita tadi menyewa tenda 1, paket kompor 1. Kita coba 1. Nah, di sini akan tampil tanggal pinjam, tanggal pengembalian, biaya pengembalian, denda terlambat. Nah, di sini denda jika telat membalikan, masukkan uang. Jika tidak telat, kembali ke menu utama. Nah, ini masukkan, maka akan tampil pilihan selanjutnya.
selesai atau lanjut, kita coba lanjut. Nah, di sini akan tampil opsi pilihan, yaitu opsi 1 alat sendiri, opsi 2 mendapatkan rekomendasi, opsi 3 pengembalian, dan opsi 4 keluar. Di sini karena opsi pilihan sudah kami coba semua, maka kita akan ke menu 4, yaitu keluar aplikasi. Di sini aplikasi menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi, sampai jumpa. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan selanjutnya bab 5 akan disampaikan oleh Ginda Azahra. Terima kasih. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa sistem alat camping telah dijelaskan dengan detail. Bisnis ini mencakup penyewaan berbagai alat untuk camping, untuk mendaki gunung, serta menyewa jasa untuk membantu dalam kegiatan camping. Latar belakang pun penelitian ini menunjukkan adanya kendala dalam pencatatan data dan proses transaksi di Lampu Pala. Dengan adanya aplikasi penyewaan ini dapat diatasi melalui pengembangan aplikasi penyewaan di alat camping tersebut. Adapun saran, yaitu untuk mengatasi permasalahan pada Lampu Pala adalah mengimplementasikan aplikasi penyewaan alat camping ini akan mengkomputerisasi proses bisnis termasuk pencatatan dan konsumen alat camping penyewaan, pengembalian, dan transaksi. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan produktivitas, memudahkan pembuatan laporan, serta mengurangi risiko kehilangan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.